Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, yakni pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah, Buya Asmuni Al-Khaitami NK, beserta keluarganya, mata'ahumullah fi tuli hayatihim, amin. Dan yang sama-sama kita hormati pula, yakni Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani, dan yang saya hormati pula para hujjaj, para asatiz wal asatizah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau semua. Hadirin wal hadirat, semoga kumpulnya kita di tempat ini, kumpulnya kita pada pagi hari ini menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasul bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang satu masa di mana pada saat itu kalian umat Islam akan diserbu dari segala macam penjuru oleh musuh-musuh kalian. Yang kanan datang untuk menyerang, yang kiri datang untuk menyerang, yang depan dan yang belakang pun datang untuk menyerang. Keadaan kalian pada saat itu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Keadaan kalian bagaikan hidangan di atas meja yang siap untuk disantap. Lalu seorang sahabat bertanya, wa min qillati yauma izin wa min qillati nahnu yauma izin. Ya Rasul, apakah pada saat itu keadaan kami sedikit? Pada saat itu keadaan kami mayoritas, minoritas, sehingga kita umat Islam diserbu oleh musuh-musuh kita dari segala macam penjuru, sehingga keadaan kita umat Islam bagaikan hidangan yang ada di atas meja. Rasulullah pun menjawab, bal antum yauma izin kasir. Bahkan pada saat itu keadaan kalian banyak, bahkan pada saat itu keadaan kalian mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusais sayli. Akan tetapi kalian bagaikan buih yang ada di lautan. Diam, tidak mempunyai daya dan kekuatan. Diam, tidak mempunyai, terombang-ambing oleh ombak yang ada di lautan. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut yang ada di hati musuh-musuh kalian kepada kalian. Gampangnya umat Islam diremehkan, umat Islam dianggap sepele, umat Islam dianggap tidak ada apa-apanya. Wala yakzifannallahu fi qulubikumul waham. Pada saat itu Allah mencampakkan di hati kalian umat Islam penyakit waham. Lalu seorang sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa sih itu penyakit waham? Rasul pun menjawab, hubbud dunya, terlalu sangat mencintai dunia, wa karahiyatul maut, akan tetapi takut untuk kematian. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah,
Jangan sampai agama Islam yang ada di negara ini, agama Islam yang ada di Republik Indonesia itu hanya menjadi tinggal namanya saja, hanya menjadi catatan sejarah, hanya menjadi dongeng anak sebelum tidur. Nah, kamu kok belum tidur? Iya Pi, aku belum bisa tidur. Kamu mau dengar dongeng enggak? Boleh Pi. Nah, dulu itu di negara ini ada agama, namanya agama Islam. Seluruh rakyat di negara ini kebanyakan itu menganut agama Islam. Itu kapan Pi? Dulu. Itu dulu banget. Dulu banget. Dan setiap hari Jumat itu para orang Islam berbondong-bondong untuk pergi ke satu bangunan yang dinamakan masjid. Itu kapan Pak? Dulu. Itu dulu banget. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, harta bendamu, anak-anakmu itu melalaikan kamu untuk berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Jangan sampai harta kita menjadi melupakan kita untuk berzikir kepada Allah. Jangan sampai anak-anak kita, karena kebandelan anak kita, karena kenakalan anak kita, itu sampai membuat kita lupa untuk berzikir kepada Allah. Oleh karenanya, tanamkanlah iman kepada anak-anak kita mulai sejak dini. Ajarkanlah pendidikan agama Islam kepada anak-anak kita dari mulai saat ini. Akan bagaimana negara Indonesia, bahkan akan bagaimana pula Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita lah yang akan menjadi jawabannya. Ada kamera, jangan jalan. Oleh karenanya, sekali lagi ajarkanlah iman kepada anak-anak kita mulai saat ini. Karena anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bu, ibu kalau nitip sama orang, habis itu barangnya hilang, ibu marah nggak? Marah nggak Bu? Pak, Bapak nitip duit sama tetangga, ternyata duitnya hilang, Bapak marah nggak? Marah nggak Pak? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan anak kepada kita, Allah menitipkan anak kepada kita. Akan tetapi yang satu jadi pemabok, yang satu jadi pemain judi, yang satu jadi narkoba. Kira-kira Allah marah nggak? Allah marah nggak Bu? Ada satu riwayat, ketika itu orang tuanya sudah ada di surga duluan, ibu dan bapaknya ada di surga duluan. Lalu datanglah sepulan, tanya, kamu pernah mengerjakan sholat? Tidak. Kamu pernah berpuasa? Tidak. Kamu pernah mengerjakan zakat? Tidak. Kamu tahu agama kamu apa? Tidak tahu. Kamu tahu Tuhan kamu siapa? Tidak tahu. Ya udah, kamu langsung masuk neraka. Tunggu. Benar,
saya tidak mengetahui siapa Tuhan saya. Saya tidak pernah mengerjakan sholat, saya tidak pernah mengerjakan puasa, saya tidak pernah berzakat. Tapi itu karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan itu semua kepada saya. Orang tua saya lagi megang tasbih, saya masih nyekek botol. Orang tua saya megang Al-Quran, saya mabok-mabokan dan lain sebagainya. Oleh karenanya kemudian lalu orang tua yang tadi yang sudah masuk surga dipanggil kembali. Benar, ini anak kamu? Betul. Kenapa kamu tidak mengajarkan kepadanya agama Islam? Kenapa kamu tidak mengajarkannya sholat? Kenapa kamu tidak mengajarkan kepadanya tentang agama ini? Lalu orang tua yang tadi sudah masuk ke surga ditarik kembali dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena tidak mengajarkan kepada anak untuk mengajarkan sholat dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.